wabarakatuh. Nama saya Kusrianti, NIM 18531091. Saya berasal dari PAI 5G IAIN Curug. Nah, di sini saya akan melakukan simulasi tentang 10 metode. Nah, 10 metode ini yaitu ceramah, cerita, diskusi, pemberian tugas, demonstrasi, metode pembelajaran jigsaw, tanya jawab, presentasi, dan simulasi. Nah, pada 10 metode ini saya akan melakukannya dengan pembelajaran fikih, yaitu materi tentang tayamum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi anak-anak. Ya, baiklah. Nah, di sini sebelum kita memulai mata pelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita memulai dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada pagi hari ini Ibu akan menjelaskan tentang tayamum. Dan sebelum itu, kalian buka LKS kalian pada halaman 17, yaitu tentang tayamum. Nah, tayamum adalah pengganti wudhu atau mandi wajib yang tadinya seharusnya menggunakan air bersih digantikan dengan menggunakan tanah atau debu yang bersih. Yang boleh dijadikan alat tayamum adalah tanah suci yang ada debunya. Dilarang bertayamum dengan tanah berlumpur, bernajis atau berbingkah. Pasir halus, pecahan batu halus boleh dijadikan alat melakukan tayamum. Nah, jadi anak-anak, kalau tanah itu berlumpur, maka itu tidak boleh dilakukan tayamum. Kalian harus ingat ya. Nah, adapun sebab kita bertayamum yaitu dalam perjalanan jauh. Misalkan kalian ingin pergi ke Bengkulu ke Jakarta. Nah, misalkan kalian naik pesawat, misalkan di situ tidak ada air, ataupun kalian naik bus, di situ juga tidak ada air, maka kalian boleh bertayamum. Jumlah air tidak mencukupi karena jumlahnya sedikit, dan selanjutnya telah berusaha mencari air tapi tidak ditemukan. Misalnya itu seperti di gurun pasir. Gurun pasir itu kan jarang adanya air. Maka ketika kalian ingin sholat tapi tidak menemukan air, maka kalian boleh bertayamum. Air yang suhu atau kondisinya mengundang kemudaratan, air yang ada hanya untuk minum, air berada di tempat yang jauh yang dapat membuat telat sholat, ataupun pada sumber air yang ada yang memiliki bahaya, sakit dan tidak boleh terkena air. Misalnya kalau kalian sakit tidak boleh terkena air, kalian boleh bertayamum. Nah, selanjutnya yaitu anak-anak syarat sah tayamum. Syarat sah yaitu telah masuk waktu sholat yang pastinya. Yang kedua yaitu memakai tanah berdebu yang bersih dari najis dan kotoran. Yang selanjutnya memenuhi alasan atau sebab melakukan tayamum. Yang selanjutnya itu sudah berupaya atau berusaha mencari air namun tidak ketemu. Yang selanjutnya tidak haid maupun nifas bagi wanita atau perempuan, menghilangkan najis yang melekat pada tubuh. Nah, itulah penjelasan dari Ibu. Dan selanjutnya materi-materi selanjutnya bisa kalian baca sendiri. Nah, Ibu ingin bercerita sedikit tentang tayamum. Nah, ada sebuah cerita. Nah, di sini dia sedang ingin melakukan sholat subuh di pesawat. Nah, ketika itu teman Andi yang semangku ini ingin ke toilet, tapi di bagian belakang toilet tersebut banyak sekali penumpang yang mengantri. Kepada teman sebangkunya, Andi menyarankan wudhu dengan air yang sudah ditaruh di sebuah botol hairspray. Tidak ada alasan untuk kuat tayamum karena teman Andi ini masih menemukan air. Nah, jadi teman Andi ini berwudu menggunakan hairspray tadi. Walhasil teman Andi berwudu menggunakan air dari botol hairspray dan dia tidak jadi tayamum. Syahdan, maksudnya tayamum boleh dilakukan oleh umat Islam yang ingin bersuci untuk mengerjakan sholat. Syaratnya tidak ditemukan air di tempat tersebut, sedangkan waktu sholat sudah tiba. Nah, sedangkan teman Andi ataupun teman sebangku Andi ini tadi telah menemukan air, yaitu air yang di dalam botol itu adalah hairspray, yang pastinya telah
mencukupi untuk berwudu. Nah, selanjutnya ibu akan di sini ibu akan memberi di sini ibu akan memberi contoh kepada kalian bagaimana bertayamum. Nah, sebelum itu ibu akan menunjukkan kalian video tentang cara bertayamum. Kalian harus menyimaknya ya, nanti ibu akan memberikan kalian tugas. Membaca basmalah. Selanjutnya, meletakkan kedua tangan di atas debu yang bersih dan suci. Mengusap muka dengan debu atau tanah sambil mengucapkan niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma littibahatis salati fardhan lillahi ta'ala. Artinya, sengaja aku bertayamum untuk melakukan salat fardu karena Allah Ta'ala. Meletakkan kedua tangan di atas debu yang berbeda untuk diusapkan ke kedua tangan sampai siku. Dan yang terakhir, tertib. Nah, itulah tata cara tayamum. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah menonton videonya bagaimana? Kalian sudah mengerti belum tentang bertayamum yang benar? Nah, bagus kalau kalian sudah mengerti. Nah, selanjutnya ibu akan memberikan tugas kelompok kepada kalian. Nah, sebelum itu ibu akan membagikan beberapa kelompok, yaitu 5 kelompok, dibagi menjadi 5 kelompok. Nah, pada tugas kelompok kalian di sini ibu akan menyuruh kalian untuk membuat mind mapping tentang tayamum. Nah, isinya seperti apa itu tayamum, sunnah, rukun, ataupun cara-cara tayamum. Nah, kalian membuatnya dengan mind mapping sesuai dengan isi pikiran kalian. Nah, setelah kalian sudah membuat mind mapping, ibu akan melakukan diskusi. Nah, bagi kalian yang sudah membuat mind mapping, kalian duduk sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Nah, di sini kalian berdiskusi tentang mengenai tayamum, bagaimana dan seperti apa rukunnya, seperti apa sunahnya. Jadi begitu. Ibu akan memberikan waktu sekitar 2 menit untuk kalian berdiskusi. Nah, anak-anak, sudah kalian berdiskusi? Nah, ibu akan menunjukkan satu ketua kalian dalam setiap kelompok. Nah, di mana ketua kalian ini akan berpindah tempat, misalnya tempat untuk menjelaskan apa yang kalian buat itu. Nah, ibu minta kalau kan ada 4 kelompok ya tadi, kalau tidak salah yang 5 tadi nggak jadi 4 kelompok. Nah, jadi satu kelompok ini kelompok 1 ini ceng ke-3 dan kedua itu ceng ke-4, sebaliknya begitu ya. Nah, nanti kalian menjelaskannya. Setelah kelompok kalian itu menjelaskannya, nanti setiap misalnya dalam perwakilan kelompok 1, 2, 3, 4 maju ke depan untuk mempraktekkan cara bertayamum. Setelah kalian melakukan praktek, nah selanjutnya ibu akan membuka sesi tanya jawab. Nah, tanya jawab misalkan kelompok 1 bertanya kepada kelompok
3 misalkan. Kelompok 2 bertanya kepada kelompok 4 misalnya itu ya. Baiklah, Ibu akan mulai sesi tanya jawab. Di sini Ibu akan memberi kalian waktu yaitu sekitar 10 menit. Nah, di sini nilai kalian di sini Ibu akan menilai keaktifan kalian dalam bertanya jawab, berdiskusi, dan kelancaran kalian dalam menjawabnya. Baiklah anak-anak, itulah hasil pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pagi menjelang siang sih. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan kalian tugas, yaitu kalian membuat video tentang cara bertayamum lengkap dari awal, misalnya dari niat sampai ke doa. Nah, itu ini tugas kalian di rumah. Jadi, sebelum Ibu menutup pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu meminta salah satu dari kalian untuk mengulang apa yang Ibu jelaskan kepada kalian. Siapa yang berani? Nah, baiklah. Andi, maju ke depan. Simulasikan kepada teman-teman kalian bagaimana cara bertayamum, apa itu tayamum, apa sunat tayamum, dan rukun tayamum. Ya, silakan Andi. Baiklah, itu simulasi dari tayamum. Ayo kita beri aplaus kepada Andi. Baiklah anak-anak, itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu tentang pembelajaran fikih materi tentang tayamum. Nah, selanjutnya pada minggu depan Ibu akan menjelaskan tentang berwudu. Kalian sebelum minggu depan kalian, sebelum memasuki pembelajaran kalian harus belajar terlebih dahulu. Nah, ketika Ibu bertanya kepada kalian sudah mengerti apa itu berwudu, seperti apa berwudu, apakah rukun-rukun wudu ya. Ya, baiklah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.